Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi atas nikmat sehatnya sehingga saya bisa membuat video ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rama Ramdan Fauji dengan nomor NIM 12020080039 dari kelas 3B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, dalam video kali ini saya akan membuat video praktikum dari rumah mengenai teknik dasar yang ada di dalam laboratorium. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum kimia organik 1. Dalam teknik dasar yang akan dipraktikkan dalam video ini itu terbagi atas 4 macam ya. Yang pertama ada pemindahan zat padat dari botol ke dalam wadah. Kemudian yang kedua ada teknik pembuatan larutan. Yang ketiga ada teknik mengencerkan zat padat melalui sebuah pemanasan. Yang keempat ada teknik pengkristalan. Oke, langsung saja ke video yang pertama, yaitu teknik memindahkan zat padat ke dalam sebuah wadah. Baik, kita langsung ke teknik yang pertama ya, yaitu memindahkan padatan ke dalam sebuah wadah. Sebelum kita melakukan percobaan, alangkah baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu seperti jas lab dan masker. Kalau ada bisa menggunakan kacamata pelindung, dan juga kalau ada kita bisa menggunakan sarung tangan. Baik, di sini alat yang kita gunakan yang pertama ada spatula, kemudian ada wadahnya, dan di sini bahannya kita menggunakan padatan atau serbuk NaCl atau garam dapur. Oke, yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Setelah itu kita buka botol tempat NaCl ini, kemudian simpan tutupnya secara terbuka gini, secara terbalik menghadap ke atas. Jangan sampai disimpan seperti ini ya, tapi harus menghadap ke atas agar tidak terjadi kontaminasi dari kotoran meja ini dengan botol, tutup botolnya seperti itu. Kemudian apabila kita ingin mengambil sedikit saja padatan natrium klorida, maka kita bisa menggunakan spatula ini. Gunakan ujung yang belentuk ini ya, yang seperti sendok nih. Jangan gunakan ujung yang runcing, karena padatannya itu serbuk, jadi tidak perlu menggunakan ujung yang tajam ini. Yang tajam ini digunakan untuk padatan yang sifatnya itu lempengan, jadi harus dihancurkan dulu. Kalau NaCl tidak ya, tidak perlu. Jadi bisa menggunakan ujung yang ininya yang seperti sendok. Kita ambil, misalnya kita mau memindahkan 3 spatula, 3 sudut. 1, 2, 3. Setelah itu
kita tutup kembali dengan rapi agar tidak terjadi kontaminasi dengan udara luar. Baik, langsung ke teknik yang kedua, yaitu teknik pembuatan larutan. Kita di sini akan membuat larutan NaCl ya teman-teman. Bahan-bahan yang digunakannya, yang pertama ini ada NaCl tentunya, kemudian ada air atau aquades. Kemudian alat yang digunakannya, yang pertama ada batang pengaduk yang terbuat dari kaca, kemudian ada spatula, kemudian ada wadah sebagai tempat nanti padatannya, kemudian ada gelas, kemudian ada botol, kemudian ada corong. Baik, kita sisihkan dulu alat-alatnya. Sebelum kita mengambil padatan NaCl, terlebih dahulu kita menghitung berapa gram NaCl yang kita butuhkan untuk membuat larutan ini. Oke, di sini kita akan membuat larutannya itu sebanyak 200 ml dengan konsentrasi 1 molaritas ya teman-teman. Sebelum itu kita saksikan dulu perhitungannya. Baik, setelah dilakukan perhitungan, ternyata dalam membuat larutan NaCl 200 ml dengan konsentrasi 1 molaritas itu memerlukan garam atau NaCl sebanyak 11,7 gram. Berhubung di sini tidak ada alat untuk mengukur massa NaCl secara pasti, maka kita gunakan sudip ini saja ya. Seolah-olah satu sudip itu kita ibaratkan 2 gram ya teman-teman. Berarti kita membutuhkan sekitar 5 gram setengahan, sekitar 5 sudip setengah. Ini ya, 1, ini masanya tidak pasti ya teman-teman, hanya pemisalan saja. Kalau misalnya ada timbangan, lebih baik kita ukur menggunakan timbangan ya. Baik, setelah didapatkan massa dari padatan NaCl ini, serbuk NaCl ini, selanjutnya kita masukkan NaCl ini ke dalam gelas.
Untuk memastikan NaCl-nya ini masuk seluruhnya ke dalam gelas ini, kita bisa membilas wadah bekas NaCl-nya menggunakan sedikit air. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Ini untuk memastikan bahwa semua masanya itu masuk ke dalam gelas ini. Selanjutnya kita larutkan NaCl menggunakan batang pengaduk. Di batang pengaduk ini memiliki dua sisi ya teman-teman. Yang di sini itu sisinya pipih dan melebar. Kalau di sini itu tidak. Jadi sama lurus dengan bentuk batangnya. Di hal ini tentu memiliki fungsi yang berbeda ya. Untuk yang pipih ini kita digunakan untuk buat larutan dari sebuah padatan. Kalau seperti ini nih kan NaCl-nya padat dan airnya itu kan cairan. Nah, untuk mencampurkannya kita aduk menggunakan batang yang lebih pipih ini dan melebar. Kalau misalnya kita mencampurkan larutan dengan larutan, kita bisa menggunakan ujung yang tidak melebar ini atau sama dengan batangnya seperti ini. Oke, kita aduk teman-teman sampai NaCl-nya larut. Oke teman-teman, dalam pengadukannya ini usahakan antara batang pengaduk dengan dinding dari gelasnya itu tidak terlalu banyak benturan ya, usahakan. Nah, jangan seperti ini, harus tidak terdengar suara sama sekali.
itu merupakan pengadukan yang benar ya. Baik, garam dapurnya atau NaCl-nya sudah larut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam botol ini. Kalau di lab asli itu ada abu ukur ya yang digunakan untuk mengencerkan atau mencampurkan larutan. Karena ini tidak ada labu ukur, kita menggunakan botol kecil ini yang sudah diukur batas sampai batas atas ini tuh kurang lebih 200 ml. Baik, kita gunakan bantuan corong ini, kemudian masukkan. Baik, selanjutnya untuk memastikan gelasnya ini bersih dari larutan NaCl-nya, kita bisa masukkan sedikit air untuk membilasnya, kemudian masukkan ke dalam botol untuk memastikan bahwa larutan NaCl-nya itu masuk seluruhnya. Setelah itu kita tambahkan air sampai batas garis yang sudah ditentukan. Ini sudah pas ya teman-teman, mencapai garisnya. Apabila dirasa kurang sedikit airnya, kita bisa menggunakan bantuan pipet tetes untuk menambahkan Aquades ini ke dalam botol untuk pencampuran tersebut. Kemudian kita tutup botolnya. Dan kita lakukan teknik pencampuran seperti kita menggunakan labu ukur ya, yaitu simpan ujung botolnya itu di jari telunjuk seperti ini, kemudian diaduknya seperti ini. Jadi mengikuti sikut ini. Begitupun nanti kalau menggunakan labu ukur ya teman-teman. Dan larutan NaCl 200 ml dengan konsentrasi 1 molaritas bisa siap digunakan. Untuk teknik yang ketiga, yaitu ada melarutkan naftalena dengan melalui teknik pemanasan. Alat-alat yang dibutuhkannya di sini ada kompor gas kecil sebagai pengganti dari pembakar spiritus, kemudian ada mangkok stainless steel pengganti dari gelas beker, kemudian ada tabung reaksi untuk tempat memanaskan naftalennya nanti, kemudian ada spatula. Setelah itu di sini ada gelas digunakan untuk menyimpan tabung reaksinya nanti ya, karena di sini tidak punya rak tabung. Kemudian untuk bahannya ada naftalen atau kapur barus yang sudah dihaluskan ya. Kemudian ada Aquades. Baik, kita tepikan terlebih dahulu
alat-alat yang belum digunakannya. Selanjutnya kita ambil tabung reaksi dan kita masukkan sebanyak 3 sudip kapur barus ke dalam tabung reaksinya. Simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan untuk pemanasannya. Kita pasang mangkok ini di atas kompor, kemudian tambahkan air. Oh ya teman-teman, dalam pemanasan ini juga ada satu alat yang tadi tertinggal ya, yaitu sapitan untuk menyapit tabung reaksinya nanti ketika pemanasan. Selanjutnya kita nyalakan apinya. Setelah itu kita masukkan tabung reaksi ke dalam wadah seperti ini.
Oke teman-teman, ketika kita memanaskan sebuah zat di dalam sebuah tabung reaksi, arahkan si mulut tabungnya itu ke arah yang tidak ada orang. Jangan mengarahkan ke diri kita ataupun ke orang lain. Jadi arahkan mulut tabungnya itu ke arah yang kosong. Ini sudah mulai mencair ya teman-teman, dari naftalennya. Terlihat sudah mulai mencair. Baik. Dan terlihat ya teman-teman, di sini naftalennya sudah mencair. Baik, untuk teknik yang terakhir atau yang keempat yaitu pengkristalan dengan menggunakan kapur balus dan alkohol. Alat yang digunakannya ada kompor kecil, kemudian ada mangkuk, kemudian ada gelas, 2 gelas, ada corong, kemudian ada tutup gelas, kemudian ada kertas saring, selanjutnya ada spatula. Untuk bahan yang digunakannya ada air, kemudian ada naftalen yang sudah dihaluskan ya, kemudian ada es batu, kemudian ada alkohol. Baik, untuk teknik yang keempat ini, pertama-tama kita tambahkan kurang lebih 5 sudip naftalen dalam gelas. Setelah itu kita tambahkan alkohol, kemudian kita aduk sampai naftalennya larut.
diaduk, kita siapkan tempat pemanasannya. Setelah itu kita nyalakan. Kemudian masukkan campuran makanan tadi. Kita tunggu sampai menguap dan kita siapkan gelas yang satunya, kemudian corong dan kertas saring. Kita robek sedikit ujung kertas, salah satu ujung kertasnya. Kita tempatkan di dalam corong. Baik, setelah itu kita angkat gelasnya. Kemudian kita saring. Baik, setelah dilakukan penyaringan, selanjutnya tutup gelas dan bagian atasnya diberi es batu.